Oke, tadi kan kita sudah sempat membahas tentang pengertian dari restitusi dan kompensasi itu sendiri ya. Sekarang saya penasaran sih, menurut teman-teman semua ini gimana? Apa sebenarnya fungsinya dari restitusi dan kompensasi? Karena banyak orang nggak tahu nih. Coba mungkin teman-teman ada tanggapan mungkin? Bertujuan untuk memulihkan korban, terus juga memberikan rasa keadilan untuk korban juga. Oke, kan tadi kita sudah sempat membahas tentang pengertian dari restitusi dan kompensasi itu sendiri ya. Lalu kita masuk ke tema inti nih. Apa sih tujuannya kita mengetahui segala restitusi, kompensasi ini tujuannya itu buat apa sebenarnya? Fungsinya itu apa sih? Kalau menurut kalian? Kalau dari aku ya, sesuai dari pengertian restitusi sama kompensasi itu intinya itu mendapatkan ganti rugi kan. Jadi tujuannya itu biar masyarakat awam ini tuh bisa tahu. Contoh kayak seberapa besar sih kerugian yang harus diganti oleh pelaku atau oleh pemerintah. Dan ya Tujuannya juga sih untuk memulihkan ganti ruginya juga, terus memulihkan biaya atau yang dialaminya gitu. Menarik nih yang dibilang sama Mbak Nadia tadi. Supaya masyarakat itu tahu seberapa besar nilai ganti kerugiannya, nilai materialnya. Saya suka ini. Karena gini kan, kita sebagai masyarakat itu doktrinnya itu mungkin ya udah kalau ganti rugi itu ya sekedar apa yang kelihatan rusak pada waktu itu gitu kan. Sedangkan dalam teorinya sendiri yang saya ketahui nih, itu kan ada sisi ganti rugi imaterial seperti kerugian psikologis, cacat badan misalnya, itu kan semua masuk imaterial yang seharusnya tidak bisa digantikan dengan uang gitu kan. Nah masyarakat banyak yang nggak tahu nih kan bagian itu, taunya ya udah barangnya rusak ya kamu ganti sesuai barang rusak itu. Tapi psikologisnya mungkin trauma atau kaget atau seperti apa itu tidak dihiraukan, dan itu menurut saya itu adalah stereotip yang harus dihilangkan dari masyarakat. Minimal kita semua itu harus tahu apa hak kita sebagai korban. Pada setuju gak sih kepada diem-diem? Setuju kan ya? Setuju kan ya? Aman kan ya saya ngomong kayak gini? Oke. Tadi kan kita membahas tentang fungsi ya. Saya ada video sih sebenarnya tentang kasus yang ya udah lama sih sebenarnya terjadi dulu, tapi itu sempat menggegerkan dunia gitu kan, bahkan sampai diliput oleh media internasional. Kasus yang saya maksud di sini adalah bom Bali. Pasti udah tahu kan ya bom Bali ya? Udah tahu bom Bali kan ya? Nah, berikut saya akan tunjukkan videonya. Akan adanya aktivitas teroris di negeri ini. Bekas luka di wajahnya selalu mengingatkan Tiolina Ferawati Marpaung pada tragedi bom Bali 12 Oktober 2002. Matanya nyaris buta akibat terkena pecahan kaca mobil yang dikendarainya saat itu. Peristiwa 19 tahun lalu itu tak mudah dilupakan Lina. Lina dan dua rekannya baru saja menghadiri ulang tahun salah satu klien tempatnya bekerja di dekat lokasi kejadian di Legian. Wanita asal Medan, Sumatera Utara ini termasuk beruntung. Lina selamat, walau bekas luka dan kondisi penglihatannya kini menyisakan kenangan. Pada kejadian itu 202 orang tewas dan 209 orang cedera. Para korban berasal dari berbagai negara. Kini nama para korban tewas diabadikan pada Monumen Bom Bali di Legian, Kuta. Para pelaku peledakan bom Bali, Amrozi dan kawan-kawan telah dieksekusi mati. Namun kabar sidang terhadap Hambali, tersangka bom Bali yang gelar Senin 30 Agustus oleh Mahkamah Militer Amerika Serikat kembali mengingatkannya pada teror tersebut. 4 tahun yang lalu pun intelijen dari Amerika datang untuk yang namanya bertemu dengan kami dan mengajak kami bertemu di Polda Bali seperti itu ya. Nah kemudian waktu itu mereka menyatakan kalau si Hambali itu akan segera dieksekusi seperti itu. Nah mereka juga bilang nanti kami akan bersurat untuk yang namanya meminta kalian itu boleh datang di sana untuk melihat seperti itu. Tetapi kami menunggu gitu ya, terus akhirnya hari ini dapat informasi seperti itu. Nah jadi secara pribadi kalau saya bilang mendengar berita itu, saya bilang ya karena dia sudah dinyatakan tersangka seperti itu, ya lakukanlah hukum yang setimpal dengan apa yang dia lakukan seperti itu.
seperti teman-temannya di Indonesia itu udah jauh tahun ya sudah dieksekusi. Sidang terhadap terduga teroris Hambali rencananya akan digelar di penjara Teluk Guantanamo, Amerika Serikat. Tim CNN Indonesia, Bali. Selamat datang. Kita di sini sebagai mahasiswa dari mana, guys? Dari UNTAD Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Hari ini kita akan membahas sedikit tentang restitusi dan kompensasi bagi para korban. Podcast ini dibentuk sebagai tugas pemenuhan mata kuliah kami dalam mata kuliah viktimologi. Mungkin agak terdengar ini ya, berat ya, topik restitusi dan kompensasi ini, tapi kita buat sesantai mungkin aja ya, guys. Biar nggak terlalu terlalu serius gimana gitu. Nah, langsung saja nih, perkenalkan, nama saya Michael Lius Balestambur. Saya di sini akan bertindak sebagai moderator pembawa acara, dan di sini teman-teman saya ada Zamira Zaramutu, ada Razan Arigani Setiawan, dan Eva Nadia Izanur Rahmah. Baiklah, kita akan masuk nih ke topik pertama kita, yaitu restitusi. Restitusi ya. Menurut kalian apa sih restitusi itu sebenarnya? Kan kita sebagai mahasiswa hukum nih ya, apalagi kita sedang menempuh mata kuliah viktimologi nih sekarang, pasti udah sering lah dengar Bu Wiwi menjelaskan tentang restitusi dan kompensasi. Menurut kalian sendiri tuh apa sih restitusi itu sebenarnya? Kalau dari aku ya. Kurang banter. Kalau dari aku ya. Kurang. Ya kurang banter. Kalau dari aku ya. Gimana tuh? Restitusi itu sebuah ganti rugi yang diberikan oleh pelaku tindak pidana untuk korban. Kalau menurut Zamira atau Mas Razan mungkin? Untuk definisi restitusi sudah tepat ya. Nah, untuk definisi korban itu adalah seseorang yang mengalami kerugian yang mengakibatkan kehilangan fisik atau kehilangan materi atau imaterial. Definisi restitusi itu sudah jelas ya, bahwa restitusi merupakan tindakan ganti rugi kepada korban dari pelaku yang ditetapkan oleh hakim. Nah, untuk korban sendiri definisinya merupakan seseorang yang kehilangan materi atau imaterial atau mengalami kehilangan kerugian yang dalam sebuah peristiwa. Kalau secara singkatnya nih, maksudnya kan itu kan sekedar teori-teori aja ya. Secara singkatnya itu gimana sih? Bisa nggak disimpulin yang kira-kira pemirsa gitu bisa secara orang awam itu untuk mudah dimengerti gitu? Jadi gini, misalnya kamu menabrak mobil seseorang, kamu naik mobil menabrak motor, pengendara motor tersebut meninggal, dan kamu dibawa ke pengadilan. Kamu dituntut oleh keluarga korban untuk melakukan restitusi atau melakukan ganti rugi terhadap korban. Korban meninggal, korban diberikan restitusi oleh pelaku, tapi namun pelaku tersebut tidak dapat membayar karena tuntutan oleh keluarga korban atau penggugat sangat tinggi. Misalnya penggugat mengajukan ganti restitusi sebesar 2 miliar, sedangkan kamu tidak memiliki 2 miliar, maka kamu akan ditambahkan dibebankan tambahan penjara selama 6 bulan atau 1 tahun tergantung oleh ketetapan hakim. Nah, ketika kamu sudah mendapatkan ketetapan hakim untuk ditambahkan beban penjaranya, maka kamu akan untuk keluarga korban akan mendapatkan kompensasi dari negara karena proses restitusi tidak dapat dilaksanakan oleh pelaku. Maka dari itu pemerintah datang sebagai mendukung korban untuk mendapatkan ganti rugi yang seharusnya didapatkan hak-haknya. Kalau yang menurut saya tangkap ya dari Mas Razan tadi, berarti ada dong ya korelasinya antara restitusi dan kompensasi, atau saya salah tangkap ini? Restitusi dilakukan oleh pelaku terhadap korban, namun jika restitusi tidak berjalan, kompensasi akan dilakukan setelah putusan ikrar. Baiklah. Yaitu kompensasi dilakukan oleh pemerintah untuk korban, diberikan ganti rugi untuk menggantikan peran restitusi yang tidak berjalan.
kita melihat bahwa sebagai mahasiswa hukum nih ya teman-teman, itu oke lah, kita tuh nggak terlalu asing ya, bahkan udah sering mendengar istilah restitusi dan kompensasi tadi ya. Tapi kalau kita melihat dari kacamata orang awam, restitusi dan kompensasi itu kan nggak seluas itu diketahui. Orang-orang cuma tahunya ganti rugi gitu kan. Tapi kebanyakan masyarakat luas itu bahkan nggak tahu gimana caranya untuk mengajukan ganti rugi, ya taunya cuma ngajuin ganti rugi kepada pelaku gitu aja kan. Nah, saya mau tanya di sini tuh, penting nggak sih sebenarnya dalam konteks restitusi dan kompensasi ini sebagai hal yang notabene asing di masyarakat, terutama istilah-istilah ini ya, itu penting nggak sih masyarakat untuk mengetahui? Penting sih untuk kayak menentukan hak-hak korban, dan itu juga membantu keluarga juga kan, dan juga mungkin korban-korban yang membutuhkan juga kan, gitu. Baiklah. Jadi pemerintah itu mengambil tindakan untuk mengambil alih restitusi menjadi kompensasi. Kenapa? Karena pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban ganti rugi kepada korban. Maka dari itu pemerintah dapat mengganti rugi atau mendukung korban yang menjadi korban di bom Bali tersebut. Oke, berarti sejauh ini Mas Razan setuju ya, maksudnya dengan nilai ganti rugi yang telah diberikan pemerintah, besaran ukurannya itu, dan faktor-faktor lainnya udah setuju berarti ya? Sudah setuju. Kenapa? Nyawa dari korban bom Bali yang meninggal itu tidak dapat dihitung dengan angka. Jika keluarga korban merasa tidak merasa diuntungkan dengan penawaran kompensasi pemerintah, bahwa keluarga korban bisa menuntut nilai yang lebih tinggi. Ke kemana? Ada yang tahu? PSK. Ke LPSK. Walaupun bukan korban langsung ya. Oke, tadi Mas Razan udah berpendapat bahwa Mas Razan setuju ya sama pemerintah, langkah-langkah yang diambil, penggantian nilai kerugian sebesar mana gitu kan. Kita semua setuju nggak ya di sini? Setuju nggak? Saya setuju sih. Setuju sih. Oke, saya akan membahas sedikit nih tentang, kita mungkin melihat para pelaku. Kalian masih ingat dengan Amrozi, dengan Mukhlas, dengan Ali Imron. Dari ketiga itu kita kan udah mengetahui nih, dua nih yang udah dihukum mati dan udah tereksekusi mati pada saat itu, yaitu Amrozi dan si Mukhlas ini kan. Tapi yang mungkin gak banyak orang mengetahui juga, Ali Imron ini bebas loh teman-teman. Ali Imron sebagai salah satu petinggi yang pada saat itu merencanakan, yaitu dia sebagai petugas lapangan yang mengsurvei lokasi, dia juga yang membawa mobilnya masuk ke depan Pedis Cafe, ya akhirnya merenggut ratusan nyawa orang itu malah sempat dihukum mati lalu dibebaskan. Divonis. Iya, divonis hukuman mati tapi dibebaskan pada akhirnya, karena dia menunjukkan itikat baiknya untuk membongkar jaringannya dia sendiri. Atau mungkin kita pernah dengar istilahnya whistleblower lah ya. Whistleblower itu kan dimana pelaku membocorkan segala informasi tentang jaringannya sehingga dia membantu aparat untuk menegakkan keadilan gitu kan. Saksi dan juga sekaligus pelaku. Itu yang saya maksud. Nah, sebagai Ali Imron, dia memang ada bagusnya nih. Dia membocorkan semua rahasia, semua kebejatan jaringannya, sehingga polisi akhirnya berhasil meringkus banyak pelaku gitu kan ya, atau jejaring-jejaringnya yang lain, dan akhirnya pemerintah memutuskan untuk membebaskan si Ali Imron yang sudah jelas dia bertanggung jawab atas nyawa ratusan orang yang dibunuhnya, meskipun itu secara tidak langsung, tapi dia jelas bertanggung jawab kan. Pada setuju semua di sini kan. Menurut kalian gimana sih? Adil nggak sih pemerintah kayak gitu? Enggak. Ya, Kenapa karena ratusan nyawa yang udah diambil, terus dengan hukuman yang ditetapkan seperti itu terus dicabut, itu nggak adil sih. Karena kan ya itu banyak korban yang hilang nyawanya kan. Mau nggak mau ya setidaknya dia mendapatkan hukuman yang pas dan cocok untuk diterimanya gitu. Dalam konteks kerugian kan, kerugian ada dua kan ya, yang kita sama-sama ketahui nih.
kerugian material, yaitu ya nilai kerugian dalam jumlah rupiah misalnya, sama kerugian imaterial yaitu kerugian psikologis, dampak seperti depresi, PTSD dan sejenisnya. Nah itu korelasi hubungannya tuh gimana sih sebenarnya sama kasus Ali Imron ini terhadap para korban? Ya kan pemerintah itu udah gak bener. Masa ya Ali Imron itu dibebaskan padahal memang bentuk kompensasinya sudah digantikan dengan materi. Sedangkan imaterial berupa perasaan keluarga korban yang mengalami kerugian secara tidak langsung, yang dimana korban tersebut meninggal dunia terkena ledakan bom di Bom Bali. Yang dimana pemerintah itu mengindahkan satu yaitu Kacamata. asas di mana korban itu mendapatkan jaminan tidak ada keulangan kejadian. Singkat saja, whistleblower adalah seorang saksi yang juga sebagai pelaku, yang dimana jika seseorang mengajukan diri menjadi whistleblower, maka hakim akan mempertimbangkan. Oke, tadi kan kita sudah dengar pernyataan Mbak Mira yang bahwa Mbak Mira nggak setuju gitu kan, karena nggak adil gitu. Nah, saya juga sama sebenarnya, saya nggak setuju karena itu tadi keadilan dari mana gitu loh. Pemerintah nih, oke, emang benar pemerintah udah ngasih kayak gitu, ngasih kompensasi, tapi prinsip hukum itu apa sih sebenarnya guys? Mungkin Mbak Nadia bisa menanggapi. Kalau dari aku kurang prinsip hukum akan keadilannya. Oke, fine, Ali Imron kan udah punya itikat baik untuk kurang antri punya itikat baik untuk membongkar mungkin rencana-rencana atau jaringan-jaringan dari teman-temannya. Tapi usaha untuk mengganti kerugian kepada korban kayak PTSD, apalagi ada yang kehilangan penglihatan, buta, terus kehilangan nyawa juga, itu kan kurang maksimal dari perbuatan Ali Imran yang sebelumnya yang udah sefatal itu gitu. Kalau dari aku gitu. Berarti oke, kita tadi sama-sama setuju kan, apa yang sudah diberikan negara itu benar. Nggak ada salahnya kan, Mas. Itu negara udah melakukan tanggung jawabnya. Cuma di sini kurang maksimal itu kan tanggung jawabnya. Karena negara sendiri tidak mengindahkan sisi imaterialnya. Kenapa kok harus membebaskan Ali Imron yang notabene-nya sudah separah itu kejahatannya? Apalagi kedoknya ya. Itu dia. Itu yang saya maksud gitu. Oke, di sini sama-sama setuju ya berarti ya. Aman ya udah ya. Oke, cut. Bapak itu anjing. Nggak cuma itu, dia juga melindungi saksi dan korban. Memberikan pendampingan juga. Betul Mas Michael, di LPSK merupakan pegawai yang beriringan bersama dengan kasus bom Bali ini. Kenapa? Ketika korban bom Bali itu tidak selamat, Kan dia belum ngasih pertanyaan. LPSK yang merupakan lembaga perlindungan saksi dan korban, yang dimana dalam kasus bom Bali ini sangat penting. Kenapa adik-adik? Jadi gini, Nggak usah adik-adik. Ikut talk show sangat penting, Rek. Yo. ketika korban bom Bali yang selamat diincar oleh jaringan teroris bom Bali yang masih selamat, korban tersebut bisa meminta bantuan dari LPSK. Bagaimana caranya? Dengan korban tersebut mengajukan pertolongan sebelum sidang sebelum nomor registrasi ke pengadilan. Mengajukan permohonan pertolongan. Korban bom Bali mengajukan permohonan pertolongan kepada LPSK. Lah iso permohonan perlindungan sih, bukan pertolongan sih. Permohonan perlindungan kepada LPSK. Kenapa? Ya gitu. Kan hitungannya kan Ali Imron ikut menjadi saksi kan, whistleblower kan. Apakah Ali Imron pantas untuk meminta pertolongan LPSK? Tidak. Nah, engkau masih setuju masih nggak setuju? Tapi karena apa? Ali Imron tidak dapat meminta bantuan ke LPSK. Kenapa? Karena LPSK itu
melakukan background checking kepada calon saksi atau korban. Ono sih setuju sih San. Oke, kalau aku setuju. Tapi kan jelasnya kan LPSK itu kan melindungi sebuah saksi. Gak bisa. seorang saksi. LPSK itu ngecek background. Jika seseorang melakukan tindakan kejahatan atau residivis meminta bantuan ke LPSK. Soal Ali Imron yang akhirnya dia berubah dari status pelaku menjadi whistleblower, menjadi saksi yang ingin menunjukkan etikat baiknya, ngono kan? Lalu apakah pantas si Ali Imron ini mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK yang job desk-nya sendiri adalah melindungi saksi dan korban? Di sini sedangkan Ali Imron itu menjadi saksi. Apakah Ali Imron pantas dilindungi oleh LPSK? Undang-Undang LPSK nomor 37 ayat 2 yang dimana LPSK akan melakukan seleksi atau filtering terhadap calon korban atau saksi yang akan dilindungi. Maka si Ali Imron tidak dapat meminta bantuan kepada LPSK. Berarti meskipun si Ali Imron ini menjadi whistleblower atau saksi, berarti sekalipun si Ali Imron ini statusnya tuh udah berubah jadi dari pelaku menjadi whistleblower atau saksi yang memberikan etikat baik kepada pemerintah untuk membongkar semua jaringannya, baik nih ya niatnya kan, baik nih ingin menjadi saksi. Sedangkan job desk-nya kan tadi ya LPSK itu melindungi saksi dan korban gitu kan. Berarti tetap nggak bisa nih berarti, sekalipun dia ini saksi loh. Dia ini saksi. Terutama saksi penting dalam penghubungan Bali. Itu dia yang saya maksud. Namun dia itu juga pelaku, bagaimana ini? Masalah sebelumnya dia pelaku bukan saksi. Karena kalau si Ali Imran ini dibunuh oleh rekan timnya sendiri, maka akan hilang bukti-bukti yang... Kok penyaut yang tadi Razan udah jelaskan sesuai dengan background yang LPSK bilang, kalau saksi yang menurut Mas Razan tadi bilang menjelaskan tentang LPSK itu bakal melihat background saksi. Jadi kayak nggak sembarangan juga orang itu bisa dapat perlindungan karena kan dilihat dari backgroundnya juga kan. Itu fungsinya LPSK juga sih untuk melihat saksi, untuk melindungi atau tidaknya seorang saksi. Berarti Mbak Samira nggak setuju ya intinya? Enggak. Nggak setuju bahwa pemerintah ini ya? Oke. Yo, next ini bahas tentang kebobrokan administrasi Indonesia ya. Contohnya tuh. Ya. Belum. Belum. Jadi gampang lah dengar ya kejadian stereotip masyarakat tentang administrasi Indonesia sing selalu dipersulit ngono kan ya. Aku bawa contohannya wae ya. Boleh, tapi aja nyebut merek. Iya, teman saya. Ada teman saya gitu kan. Yang mengalami Sebenarnya. kecelakaan. Oke. Next. Oke, kita kan tahu ya ada lembaga-lembaga khusus gitu kan di Indonesia. Contohnya tadi LPSK yang barusan kita bahas gitu. Iya. Indah emang dengernya. Bagus ini. Akan ada lah ya lembaga-lembaga seperti LPSK yang punya job desk khusus. Dan mungkin dari semua instansi kita kebanyakan pasti ada lembaga-lembaga khususnya yang menangani hal-hal spesifik seperti LPSK gitu kan, tujuan untuk melindungi saksi dan korban. Semuanya emang terdengar indah dan ideal gitu kan ya. Nyatanya gimana? Nyatanya gimana sendiri di Indonesia nih? Yang stereotipnya di mana bahwa pemerintah sendiri yang mempersulit masyarakat. Iya. Memperpanjang proses, memperribet segala urusan gitu kan. Terus kita nih mendapat rasa dispesialkan, diprioritaskan oleh pemerintah kita sendiri, oleh negara kita sendiri. Itu seperti apa? Pada dasarnya itu seperti apa sih realitanya itu? Contohnya ada deh, undang-undang LPSK. Di pasal tertentu yang saya baca itu kalau nggak salah itu LPSK memiliki cabang di berbagai kota atau provinsi. Namun kenyataannya LPSK hanya memiliki satu kantor yang bertempat di Jakarta. Bagaimana menurut kalian ini? Apakah itu termasuk kebobrokan atau kesalahan undang-undang?
Kalau menurut saya sendiri sih iya. Karena kalau emang pemerintah itu niat, aman gak ya saya ngomong kayak gini ya. Kalau emang pemerintah itu niat untuk menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat, kepedulian terhadap penggantian rugi tadi yang saya bahas, ya nggak mungkin dong. Istilahnya kan kantor utama kan itu yang Mas Razal maksud tadi kan cuma ada di Jakarta. Lalu orang-orangnya di Papua, yang di Sumatera, yang di Kalimantan yang notabene itu sangat jauh dari ibu kota kita. Bagaimana nasib mereka? Belum itu soal uang transportasi, terus segala macam pembayaran administrasinya. Ya kalau mereka semua mampu gitu kan. Kita masih melihat banyak faktor-faktor yang sangat-sangat merugikan konsepnya. Kenapa kok harus diperibet seperti itu? Kalau saya sendiri sih, menurut saya realitanya sama sekali bertentangan jauh dengan apa yang diekspektasikan oleh pemerintah pada saat membuat LPSK itu. Tujuannya apa kan? Mempermudah saksi dan korban untuk mendapatkan keadilan gitu kan. Iya. Tapi nyatanya di Indonesia sendiri, ya elah urusan administrasi aja ribet gitu, gimana mau dibawa ke level selanjutnya, gitu kan? Kalau menurut Mbak Nadia tuh Mbak Samia gimana? Jangankan lembaga LPSK aja, instansi rumah sakit aja mereka masih untuk meribetkan urusan. Contoh lah, kayak salah satu teman saya mengalami kecelakaan, untuk menangani teman saya yang lagi kecelakaan itu masih perlu harus daftar dulu, bayar dulu, baru dirawat. Harusnya kan kalau memang medis itu kan harus mengutamakan, apalagi nyawa ya, itu harus diutamakan kan. Betul. Ini malah disuruh kayak ngurusin, daftar, duit lagi. Malah sebenarnya siapa sih yang sakit ini? Iya, makanya itu. Ya, berarti ya intinya memang sih kita punya undang-undang, kita punya segala jenis lembaga-lembaga bantuan hukum gitu kan, ya tujuannya itu mempermudah, itu malah nyatanya mempersulit gitu kan. Iya. Malah tidak memberikan rasa keadilan, justice yang benar-benar tepat pada posisinya gitu kan. Ya, itu PR kita sebagai masyarakat, sebagai warga Indonesia untuk memperbaiki ke depannya. Justru itulah kenapa kita sekolah, kuliah di jurusan hukum ini. Sebagai mahasiswa di sini apa yang bisa kita bantu? Apa masukan bagi pemerintah? Menurutkan sebuah kompensasi aja dipersulit. Apalagi kita misalnya bersuara untuk ini itu, bisa kita lakukan sebagai masyarakat yang memiliki hati nurani. Aku bisa nyanggai gak sih, kalau misalnya terjadinya suatu peristiwa yang mengakibatkan adanya kerugian, harus adanya kesadaran diri sendiri, kayak langsung menindaklanjuti. Kayak kecelakaan tadi yang Razan sebutkan kan, itu kita kayak oh ya udah, kita bawa ke rumah sakit, dibenerin dulu, maksudnya diselesain dulu urusannya. Ada itu ya, tanggung jawab dan kesadaran diri sendiri sebagai, meskipun dia tuh pelaku, dia sadar, dia harus kayak memperlakukan yang lebih utama dulu gitu loh, paham nggak? Maksud. Oke, podcast itu tuh sponsor apa bukan? Ya contoh aku nabrak orang ya kan, kayak kon bawa ke rumah sakit. Ini lebih ke saran kan? Ya kan iya benar, apa yang bisa dibantu kan? Iyalah, Iya, kesadaran itu diri sendiri lah. Itu bukannya enggak. Iya. Berarti aku nyauti ini lebih kayak ke saran ya gitu. Ya kok pas aku ngomong tentang saran itu, ya kemarin ini aku ngomong tentang sisi manusiawi. Habis itu kok
penutup tak sempurna. Karena moderator ya. Oke, tadi kan kita udah bahas tentang kebobrokan ya yang kita ketahui sistem administrasi di Indonesia ini ribet ya dengan kata sederhananya gitu kan. Sekarang kita nih sebagai manusia, sesama manusia, entah itu pelaku atau korban, kita ini sebagai manusia, terkhusus sebagai warga Indonesia, lebih spesifiknya lagi sebagai mahasiswa hukum yang mempelajari tentang hukum, mempertanyakan tentang hukum, apa sih yang bisa kita bantu di sini? Apa saran dari kita yang bisa kira-kira berpengaruh, entah itu untuk pemerintah, entah itu bahkan sesama untuk masyarakat juga, apa yang bisa kita bantu, kita bisa kita berikan gitu. Kalau untuk minta ke pemerintah langsung kan nggak mungkin ya, secara kita semua tahu pemerintah untuk mengaplikasikannya sulit banget loh. Ribet banget kan. Sulit itu kan nggak mungkin tuh jadinya. Ya udah, sebagai sesama manusia, sebagai sesama warga negara Indonesia, kita bisa bantu secara individual. Atau biasanya kan ada lembaga-lembaga swasta tuh selain LPSK itu tadi. Kita bisa mengajukan ke situ untuk membantu para korban. Maksudnya mengajukan apa nih? Mengajukan permohonan perlindungan gitu. Yes. Selain perlindungan juga kita bisa mengajukan beberapa kayak mungkin perawatan atau pendampingan yang lain yang bisa lebih maksimal daripada pemerintah kan lama tuh. Betul. Iya. Kalau dari aku itu sih. Sesuai dengan omongannya Nadia tadi, membantu secara individual kan. Yes. Lebih kayak kesaran sih ya. Karena dilihat dari segi kemanusiaan, kita sebagai manusia, kita harus punya kesadaran diri dan tanggung jawab. Itu Betul. sangat penting sih. Jadi kalau misalnya entah itu kita jadi korban, entah itu pelaku, kayak kita mengutamakan, kalau misalnya kita sebagai pelaku itu kita bisa, misalnya kita melakukan kita terjadinya kecelakaan. Nah, di situ kita kayak lebih. Nah, misal nih ada suatu peristiwa. Nah, misal saya menabrak seseorang. Nah, di situ terjadinya ada korban dan pelaku ya. Nah, kalau saya sebagai pelaku, mungkin saya bakal menindaklanjuti korban tersebut kayak langsung bawa ke rumah sakit untuk pertolongan pertama. Setidaknya ada kesadaran kan untuk menolong, bukannya malah kayak entah atau kabur gitu kan. Ya itu harusnya ada kemanusiaan dan tanggung jawab sama itulah. Menarik nih. Saya suka teorinya Mbak Zamira. Saya jadi teringat satu kata-kata, penekanan rasa kemanusiaan di atas hukum. Kita sama-sama tahu semua kan, hukum itu sebegitu pentingnya. Iya. Tapi apa jadinya hukum kalau nggak ada rasa manusiawi di situ kan? Iya. Tujuan hukum sendiri itu salah satunya adalah menciptakan rasa keadilan. Betul. Gimana caranya setiap individu itu merasa mereka haknya dipenuhi, sekalipun mereka sudah melakukan tanggung jawabnya masing-masing, mereka juga punya hak dong sebagai manusia nih, sebagai warga negara Indonesia nih. Nah, saya suka dengan pernyataan Mbak Zamira tadi tentang bagaimana kesadaran masyarakat sendiri untuk menolong korban. Baik itu tadi pelaku ya. Iya. Pelaku pun tetap harus ini kan mempunyai Harus ada kesadaran. Itu saya suka karena ya nggak banyak orang sadari itu, orang-orang itu hanya fokus kepada siapa pelakunya, siapa korbannya. Betul. Seberapa besar ganti ruginya, apa yang harus diganti rugi gitu kan ya. Betul. Tapi kurang memperhatikan sisi ini, penekanan pada kemanusiaan di atas hukum yang saya sudah sebutkan tadi. Makanya saya tertarik. Saya setuju sih, saya setuju banget sih sama pernyataan Mbak Zamira. Ya mungkin dari podcast ini saya bisa menyimpulkan bahwa yang tadi kita bahas pertama tentang restitusi dan kompensasi sendiri. Restitusi itu kan bentuk ganti rugi yang diberikan oleh pelaku kepada korban. Sedangkan kompensasi sendiri itu adalah bentuk ganti rugi yang dilakukan oleh negara
kepada korban. Semisal pelaku tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya untuk mengganti rugi. Korelasinya tadi di situ, mengapa kok restitusi dan kompensasi itu penting? Karena ini sebagai bentuk pertanggungjawaban. Selain bentuk pertanggungjawaban juga memberikan rasa keadilan bagi korban. Oh, saya sudah dirugikan, maka saya berhak untuk menerima timbal baliknya, entah itu dari pelaku ataupun dari negara kan. Lalu tadi kita juga sempat membahas tentang LPSK ya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Ya meskipun ada pro dan kontra gitu kan, saya tetap menampung gitu kan, karena ini adalah diskusi bebas yang sehat gitu kan. Tadi menurut pendapat Mas Razan, si Ali Imron itu tidak boleh diproses pengajuan perlindungannya karena dia memang menjadi saksi, tapi dilihat dari backgroundnya dia mempunyai record sebagai kriminal gitu kan, Pelaku. sebagai pelaku dan bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang sangat berat tadi kan Mas Indah itu kan. Tapi tadi Mbak Zamira setuju bahwa Ali Imron meskipun sudah punya dosa yang sebesar itu, rekor yang kriminal yang sedahsyat itu, tapi mau bagaimanapun dia sudah beritikat baik, dia ingin memperbaiki kesalahannya. Oke, saya menampung itu. Lalu kita juga sempat membahas tentang hambatan birokrasi dan sosial yang terjadi di masyarakat. Contohnya tadi, ya kenyataan realita bahwa di Indonesia sendiri itu sekalipun sistemnya mungkin sudah bisa dipandang ideal, udah segala dibentuk LPSK nih, khusus kan, spesifik banget kan. Betul. Tapi ya pelaksanaannya masih, ya seperti kita ketahui masih belum benar-benar maksimal gitu. Lalu juga dari sisi manusiawi tadi tentang saran dan masukan, ya kalau saya sendiri menanggapi, saya setuju banget dengan pendapat Mbak Samira, Mbak Nadia juga tentang apa sih yang harus kita lakukan, apa yang bisa kita berikan sebagai mahasiswa hukum. Ya kita dengan membuat podcast seperti ini secara tidak langsung juga menyadarkan masyarakat gitu kan. Betul. Bahwa kenapa ini penting gitu. Ini sebagai bentuk edukasi, sebagai bentuk jalan bagi kita supaya orang-orang ini tahu, oh sebegitu pentingnya kita memperjuangkan hak kita sebagai korban. Dan kita semisal ya, saya bukan mendoakan atau gimana, kalau kita pun menjadi pelaku, kita juga harus tahu tanggung jawab kita untuk mengganti rugi itu tadi. Dan juga yang barusan kita bahas tentang penekanan pada kemanusiaan di atas hukum, itu teori yang menurut saya penting sekali ya untuk kita aplikasikan juga. Hukum memang wajib untuk memberikan larangan-larangan, batasan-batasan tertentu. Tapi yang saya tangkap dari pembahasan hari ini adalah jangan sampai hukum mengekang hak-hak seseorang, hak-hak korban untuk mendapatkan keadilannya. Karena apa jadinya hukum kalau hukum itu justru menekan pihak yang kecil, orang-orang kecil gitu kan. Jadi kayak ngeribetin. Tumpul ke atas, tajam ke bawah gitu kan. Betul. Oke, sama-sama setuju. Lalu sedikit quote buat hari ini. Apa yang saya tangkap dari pembahasan kita tadi ini. Keadilan itu bukan hanya soal hukuman bagi pelaku. Keadilan itu juga bagaimana kita sebagai pemerintah, kita sebagai warga negara Indonesia, kita sebagai mahasiswa yang berkumpul di sini membentuk podcast ini, itu juga melakukan pemulihan bagi korban. Jadi sama pentingnya gitu di sini. Ya, jadi teman-teman pemirsa, jangan takut untuk menyuarakan hak kita sebagai korban. Bila ada kita yang merasa kurang adil, jangan takut untuk protes. Jangan takut untuk memperjuangkan hak-hak kita. Kita punya hak, kita dirugikan, kita juga bisa mengajukan entah itu perlindungan, entah itu ganti rugi. Jadi semisal ada teman-teman kita atau saudara kita atau siapapun kerabat kita yang mengalami kerugian, kita sebagai kerabat mereka, kita juga harus punya kesadaran seperti yang disampaikan oleh Mbak Zamira tadi. Kita juga harus siap menolong mereka. Mereka juga adalah kerabat kita, jangan sampai kita sebagai kerabat mereka meninggalkan mereka karena kita tidak punya urusan sama mereka gitu. Jadi gitu aja ya teman-teman ya. Ya. Udah cocok ya pembahasan hari ini ya. Agak berat dikit gitu kan, tapi oke lah ya untuk dibahas ya. Satu pesan lagi, saya tidak terafiliasi dengan podcast ini. Cari amannya dia. Cari amannya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah
meluangkan waktunya sudah hadir di sini untuk menyaksikan ya pembahasan kita yang ya bisa dibilang cukup berat, tapi saya rasa perlu deh semua orang tahu ini. Sekali lagi terima kasih buat waktunya. Kita kasih aplaus dulu buat teman-teman yang sudah hadir di sini memberikan pandangannya. Terima kasih banyak ya teman-teman buat waktunya. Dadah.